Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi, salam equilibrium. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai masalah pengangguran. Sebenarnya, masalah pengangguran sudah Ibu jelaskan di pertemuan kedua mengenai masalah ketenagakerjaan. Nah, salah satunya yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Sebelum ke pembahasan, Ibu akan menjelaskan atau menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan penyebab pengangguran di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dampak negatif dari pengangguran dan cara mengatasinya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis studi kasus pengangguran di Indonesia. Nah, langsung saja ke pembahasan mengenai masalah pengangguran di Indonesia. Nah, apa sih penyebab dari pengangguran di Indonesia? Pada umumnya, pengangguran disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, serta kualitas masyarakat Indonesia yang masih rendah, baik itu dari segi pendidikan maupun dari keterampilan atau kemampuannya. Adapun jenis-jenis pengangguran, yang pertama itu menurut faktor penyebab terjadinya, seperti pengangguran struktural, pengangguran siklis, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Yang kedua, pengangguran menurut lama waktu kerja, seperti pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah menganggur. Nah, namun pada video ini Ibu akan menjelaskan secara rinci mengenai pengangguran terbuka, karena pengangguran ini yang sering terjadi di Indonesia. Untuk jenis-jenis pengangguran yang lainnya, silahkan kalian baca dari bahan ajar atau PowerPoint yang sudah Ibu berikan. Nah, apa sih yang disebut dengan pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka adalah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini disebabkan karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja, serta latar belakang pendidikan. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik per periode 2020 mengenai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, bahwa lulusan sekolah menengah kejuruan mengalami tingkat pengangguran yang paling tinggi, mencapai 8,49%. Sedangkan tamatan SD mengalami tingkat pengangguran mencapai 2,64%. Sementara tamatan SMP mengalami tingkat pengangguran mencapai 5,02%. Tamatan SMA mengalami tingkat pengangguran mencapai 6,77%. Tingkatan atau tamatan diploma mengalami tingkat pengangguran mencapai 6,75%, dan tamatan universitas mengalami tingkat pengangguran mencapai 5,73%. Dari data tersebut, tingkat pengangguran tertinggi untuk lulusan sekolah menengah kejuruan yang paling tinggi dari pendidikan yang lainnya. Nah, tingginya pengangguran di kalangan SMK ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, penyebabnya mulai dari daya serap industri yang tidak seimbang dengan jumlah lulusan SMK hingga guru yang tidak sesuai dengan bidangnya.
Nah, industri belum sepenuhnya mau menyerap lulusan SMK yang ada, terutama pada program magang yang seharusnya itu menjadi pintu untuk menjajaki peluang bagi lulusan SMK untuk langsung diterima di dunia kerja. Namun kenyataannya berbeda. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk dunia usaha agar semangat dalam menerima pelajar magang dari SMK. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan kurikulum teaching factory lewat kemitraan antara dunia usaha dan sekolah. Nah, lewat program ini, siswa-siswa SMK dapat melakukan produksinya sesuai dengan kegiatan produksinya sesuai dengan standar dari mitra usahanya. Selanjutnya, keterbatasan guru menjadi salah satu masalah kenapa SMK atau lulusan SMK banyak yang menganggur. Nah, lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada belum sepenuhnya dapat mencetak guru yang sesuai bidang ilmunya seperti pertanian, kelautan, atau industri kreatif lainnya. Nah, LPTK lebih banyak mencetak guru yang menguasai ilmu murni. Dengan banyaknya guru yang tidak menguasai bidang ajaran, terutama untuk mengajar keterampilan bagi siswa, akibatnya banyak SMK yang mencetak lulusan tapi tidak mencetak tenaga kerja yang siap pakai. Nah, apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, SMK yang justrunya mencetak tenaga kerja yang kreatif dan unggul malah menghasilkan pengangguran. Upaya peningkatan kualitas SMA sebenarnya memang telah tertuang dalam Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Nah, Inpres ini menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat peta jalan pengembangan kurikulum, pengembangan SMK. Nah, serta menyelaraskan dan menyempurnakan kurikulum dengan kompetensi pengguna agar para lulusan dapat mempunyai wawasan serta mempunyai sikap kompetitif yang dibutuhkan di dunia kerja. Namun, tidak hanya itu solusinya. Setiap tahun lulusan SMK akan bertambah, sedangkan lapangan kerja atau kesempatan kerja di Indonesia hanya bergerak di angka yang tidak terlalu jauh. Nah, oleh karena itu, agar lulusan SMK tidak banyak yang menganggur, peserta didik dari SMK diupayakan untuk menjadi wirausaha muda. Nah, jadi selain untuk bekerja, para lulusan SMK harus mempunyai mental untuk menjadi seorang wirausaha. Karena salah satu faktor penting dalam mempersiapkan daya saing ekonomi nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif sebagai pelaku ekonomi. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia itu perlu dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia sebagai wirausaha, sekaligus sebagai insan dan sumber daya pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa wirausaha itu termasuk orang yang produktif. Sehingga semakin banyak wirausahawan, produktivitas semakin meningkat. Nah, pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Oke,
Mungkin materi pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan materi yang telah Ibu jelaskan dapat dipahami oleh kalian semua. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian cermati studi kasus atau berita mengenai pengangguran di Indonesia. Setelah itu kalian buat kesimpulan dari studi kasus tersebut. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai indeks harga dan inflasi. Oleh karena itu, silakan kalian baca-baca, baik itu di buku maupun di internet mengenai indeks harga dan inflasi. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.